di sini benar-benar mengingatkan saya, mungkin saya bisa bilang persis dengan kampung saya di Indonesia pada tahun 80-an dan 90-an awal. Welcome to Malawi. Thank you. How about salary, the minimum salary here? What is the main business here? The main business is mining. Oh, mining. Precious metals mostly. Yeah. Metal. Metal, yeah, copper, because half of the country is mining copper and belt. gold. Copper belt. When you start from Kabwe until Copper Belt, Congo, everywhere it's mining. All the houses are built by the white people. They all look like this, the British. houses. That's why we British. colonized Yeah. Zambia. You colonize Zambia. Because of the copper. How about salary, the minimum salary here? The minimum salary in Zambia for casual people who have never gone to school, they start from 2,000 to 500 kwacha. 2,500 Per month. Yes. per month. And What is that? who is something like one never gone to school, a failure. But somebody who is educated, they start from 7,000. 7,000, or the one that £2,000. the went to university. Almost to $200. Yeah, almost $200 and above. Yeah, I can say so. Per month Per month for normal. for normal salaries. Okay. Yeah. 2,500 is about 60 quid. Is it? Yeah. Mm, Again, in government, they start from 200 and above, $200. But in private sector, it's a big amount. Yeah. American English. Hate. Alright. Makan malam kali ini kayaknya enak dah. Tapi saya kurang suka ininya. Saus-saus ininya. Di sini cuman ada sayur sama ayam aja mereka jual. Orang Cina. Belakang kanan. Pengen sayur aja, nggak mau yang daging-daging. Oh, you got more tofu than me? Thank you. Thank you. Makasih. The rice look nice. Nasinya kayaknya ini benar-benar nasi deh. Nah, selama ini saya makan nggak ada rasa nasinya. Coba dulu guys. Oh ya. Di sini lumayan banyak kawasan Muslim. Jadi, makasih. Jadi pengusaha makanan mereka juga mencari halal ya. Jadi mereka itu kayak apa ya, biar semua untuk semua customer. Di UK udah mulai juga. Enak adek. Jadi cuman di Afrika Selatan juga sebenarnya, cuman kalau mencari yang tradisional itu baru selalu ada pakai buaya, pakai singa. Itu yang dikasih. Don't tell anybody you ate it yesterday. Makan dulu guys. Nah, di sini cuaca kayak di Bukit Tinggi Bogor mungkin ya. Tinggi sama Bogor, sama Toraja, dingin kalau malam. Nggak tahu. It's a little bit chill at night and cool. Ya, turun Pak D aja
udah pakai jaket. Nah, itulah I put that on because I didn't want to put another t-shirt on. intinya. Kalau kalian dengar pas baru nyampe dari Inggris, dari Eropa, panas memang bener panas bagi kita. Nah, sekarang ini udah beradaptasi. Saya pakai jaket. Suhu 22 derajat. 22 itu kalau di Indonesia, paling 22 di Inggris, buka baju orang-orang bule semua. Nah, ini udah beradaptasi. Itulah suhu manusia. Ntar lagi saya pakai. Alright, makan dulu guys. Makan malam ini. Malam kedua di Lusaka. I hope this isn't the salty one. Mudah-mudahan pedas ya. Tuh, cabai. Yeah. Pedas. And Aneh. Ada brokoli, ada tahu, ada wortel, ada ini onion, bawang, said everything else Indonesia. ya, timun, Onion. macam-macam nih. Yang pengen makan sayur, You call that timun as well? ya. Isn't it courgette? Berapa kena? 340 uang sini. Kita kasih tips. Saya kalau perempuan itu ingat keponakan di Jepang, kerja restoran juga. Jadi pengen ngasih, tuh. Nggak tahu, saya kadang ingat diri sendiri juga kalau cowok, karena saya pernah juga kerja di restoran kan. Ya, sedikit bagi buat mereka ongkos, minimal mereka nggak bayar ongkos untuk pergi kerja, Lagi jemekain di Lusaka Zambia. Saya praktis, hemat, dan ini sikal numpang satu, nggak apa-apa. Jual celana, jual celana di tengah, Would you bring it back if you didn't? di One time. tengah-tengah ini, tengah traffic. Nah, jalan gimana cara ininya? Itu saya kasih sikal gimana kalau nggak muat? Gimana cara mau balikinnya? This one is too long. Come on. Diwendani zina. And then meaning is, what is your name? Yeah, yes. Say- Diwe Ndiwe dani zina. Zina meaning name. Ndani Zina. Ndiwe dani zina. Ndiwe Diwe Ndi- dani zina. Ndiwe Ndani Zina. Zina meaning name. Yeah, and then the answer is Dine Dine. Dine Nancy. selamat pagi. Assalamualaikum dari Lusaka. Ini kita mau pergi ke Ilangowe, semacam itu, ibu kota dari Malawi. Itu perjalanan 10 jam lagi naik bus. Sekarang ini jam 2.50 waktu Lusaka. Of course bakal Week. Lilongwe. Not real. Lilongwe. Lilongwe. Oke Pak De. Kita lagi nunggu taksi guys. Mudah-mudahan datang, kalau enggak mampus kita. Tadi kita udah muter-muter keliling-keliling, nyari staff-staffnya pada tidur. Karena udah jam 2 lebih. Soalnya kita nggak tahu mau komunikasi sama siapa. Kalau busnya nggak datang, janjinya 2.30, sekarang udah 2.50. Belum aja nyampe, tapi kita masih ada 1 jam sebelum berangkat.
busnya. Dan jarak busnya ke sini sekitar ya 10 menit lah. Jadi aman. Barusan bangunin staffnya, kasihan staffnya tidur di lantai. Cewek lagi, aduh, cewek muda. Tapi mereka happy guys. Waktu melayani kita mereka happy. Nggak ada kayak kayak itulah. She sleep on the floor. Yeah, it's not bad. Because I thought a man, and then the doors open as well. Did you open it? No, it's open a little bit, and then that's why I thought it's a guy, man. Tapi pikir cowok kan? Snoring. No. Why are you interested in snoring? It's just when you thinking he was a man. Because on the floor, a man is okay. But Nobody on the floor is okay. kalau cowok mah nggak masalah, udah biasa ronda ya. Tapi kalau cewek kasihan. Bukannya beda-bedain kekuatan cewek sama cowok sih, tapi secara alaminya memang cewek tap ya, lah. Akhirnya nyampe, kayaknya supirnya mabuk. Bismillah aja guys. Sikta cemas. Minimal jalannya sepi banget. Oh, bismillah aja lah. Agen liarnya sampai pagi loh guys. Kayaknya ada shift malam ya. Siang juga rame, pagi sampai malam maksudnya. Which bus are you getting? UBZ. Tapi nggak serame siang sih. Siang kan memang ratusan orang hampiri kita. Oh ya ampun, di sininya sarang ya. Bongo? Malawi. 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 Coba dapat komisinya. Di sisi lain saya kasihan, tapi di sisi lain mengganggu banget benar. Anda pemerau, mana fly busy? 4 jam guys. 4 jam lah, saya pikir nggak bakal ada orang di sini. Tapi nah ini bos kita guys. Ini yang terbagus di Zambia. Dibanding kalian bisa lihat sendiri nih, dibandingkan dengan ini itu dari orang-orangnya saya sih kasihan sebenarnya lihatnya. Tapi bagaimana lagi, kadang mengganggu, jadi kita juga panik juga, kesal juga. Tapi kalau kita lihat ya, memang ada perbedaan antara orang yang kerjanya jelas, mereka lebih santai, lebih calm, tuh tahu. Makanya pas kita lihat di hotel orang-orang bekerja gitu kan, mereka itu senang itu bekerja karena mungkin mereka udah ini kali ya, udah secure kerjaannya, pendapatannya, walaupun sedikit gak apa-apa, kerjanya semangat mereka kan, daripada kayak orang yang ini kan, yang nggak jelas itu, mereka nggak tahu mau dapat uangnya kapan, harus kejar-kejar kayak gitu sampai malam. So ya, itulah kehidupan. Dan berangkat ke Malawi on time. Kalau kalian telat nggak bisa lagi naik bus ini. Mungkin ini reputasi dari busnya. I like that. Apa? Belong on time. On time ya. Yeah, that's good.
Tuh, ikan. Bener ikan nggak sih? Ini ikan kering semua, aduh, ikan asin semua. Ya, surganya gua. Gede-gedenya. Nah, itu Mozambik, guys. Dan kita ini perbatasan antara Mozambik dan Zambia. Ini jalannya pas di perbatasan, kita nggak boleh keluar. Dan tadi itu Zimbabwe, jadi 3 negara ini. Tuh. Dia jemput. Udah mulai di sini pakai tembok. Sekarang yang tradisional pun mereka udah pakai tembok. Tapi tetap mereka itu main di jalan. Jadi beberapa kali supirnya ini klakson. Dan bagusnya kalau ada yang nyetop mau ke sini dinaikin sama supirnya. Ini beberapa dari mereka tuh itu cuma numpang entah kemana gitu, nggak bayar kayaknya. Jadi ada yang berdiri juga, terus pas sudah nyampe turun gitu nggak bayar, karena nggak pakai tiket gitu kan. Kayaknya mungkin bantu komunitas di sini juga, biar jalannya lancar juga kali ya, saling-saling tenggang menenggang lah mungkin. Saya rasa begitu antara yang punya perusahaan mobil ini, mungkin bukan agreement sih, itu kebijaksanaannya mereka kayak gitu. Jadi kalau ada yang numpang naikin nanti itu tanah itu nggak ngerti saya dari tadi tuh. Hampir setiap ladang ada tanah di gumpul-gumpulin agak tingginya 1 meter gitu. Tanah keramat atau apa? Atau mungkin aja tanah buat bikin tembok kali ya. Dan saya udah kayak enak banget loh. Ini yang paling saya suka kalau naik bus yang bisa lihat kampung-kampung, kayak nonton dokumenter. Udah tanahnya lagi tinggi, nggak mungkin buat ini, buat bikin tembok, karena rumahnya sendiri nggak bertembok, nggak ada tanah tinggi. Itu satu.
babi. Si babi. Ada itu. Nggak mungkin buat tembok. Tuh, setiap ladang juga ada tanah seperti itu. Terus setiap perkampungan ada tanah juga. She got sick. You missed it. Percayaannya itu tuh ladang. Ada guys. Tanah atau batu. Good afternoon, ladies and gentlemen. We've arrived in Chipata. For those disembarking, thank you for choosing UPZ. Please, as you leave, make sure you carry all your personal belongings. We are saying Tolumba, Twatotela, Isikoma, Litumezi. Selamat siang dari Cipata, Ciputa. Baju harus debate. Nah, kita udah nyampe di kota atau town perbatasan antara Malawi dan Zambia. Itu adalah kota Cipata namanya. Kita break dulu di sini. Bentuk dari kotanya, ini terminalnya. Masih ada sekitar 2,5 jam lah. Di sini kan perbatasan, berarti ada pengecekan paspor. Lebih parah lagi, diikuti kita ke dalam mobil, diminta beras. Asal kita nggak ada uang kan. Tuh. Manusia itu. Ini preman ini semuanya. Tuh yang baju hijau, merah kita yang baju hijau. Nggak ada uang, akhirnya minta rokok apapun. Udah tak kasih rokok. Ini daerah rawan, untung kita nggak stay di sini. I'm glad that we're not staying here. Oh yeah. Yeah. Oh yeah. It's the worst one, isn't it? It's more aggressive than in Lusaka. Wow. Come to the bus, jadi mereka naik ke bus. Kalau di Lusaka nggak ada yang berani naik ke bus. Di luar aja, kalau kita udah naik nggak diikutin. Ini diikutin sampai mereka dapat sesuatu dari kita. Rencana awal kita mau stay di sini buat 2 malam. Alhamdulillah, rencananya nggak jadi. Gila nggak sih tinggal di There's sini? looking about 10 people on this bus. Ini ujung utara dari Zambia, perbatasan dengan Malawi. Wow, I'm glad that we not stay di Asika juga. Bayang nggak sih? I'm more patient than you, but Hangus kita kalau di sini tinggal. Sampai sudah di perbatasan, guys. Cek paspor dulu. Sampai juga di perbatasan. Mudah-mudahan Malawi lebih bagus. Hopefully.
Itu bus kita tuh. Nih, perbatasan, cek paspor dulu. Perbatasannya ini. Zambia, Malawi. Guys, kita udah nyampe di Malawi. Kayaknya nggak ada bedanya dengan Zambia. Nah, ini perbatasan kali ya. Orangnya miripnya sama. Polisi. Terhambat guys perjalanannya. Udah nunggu 2 jam lebih. Berhenti di sini. Nggak jauh dari perbatasan gara-gara polisi berhentiin, padahal di imigrasi udah lolos, nggak tahu maunya apa. Punya perasaan nggak enak gue. Padahal ini bus, orang-orang yang kerja di sini mereka sangat-sangat kerja keras dan menghubungkan antara 2 ibu kota, antara Zambia dan Malawi. Mereka bikin sesulit mungkin, apa butuh uang atau apa, nggak tahu juga. Nggak tahu mereka bawa orang-orang mereka juga mau pergi ke Zambia kan. Gue aja udah ketiduran, bangun lagi, tidur bangun lagi. Dan orang Zambia pergi ke sini pas kayak ini yang penting nggak ilegal aja, apa yang dipersulit ya. Nggak sedikit keterbelakangan di sini kayaknya. Kita lihat orang penduduk di sini, dari transport yang digunakan, cara mereka. Enak kayaknya goncengan. Zaman 80-an di kampung-kampung kita ya kan. Gedenya ini kalau di kampung saya dulu kereta unto namanya, kayak onta. Nah beginilah guys, adventure. Untuk kita traveling nggak buru-buru, tapi tetap aja ya kan bikin gimana gitu. Pengennya nggak ada masalah, nggak ada hambatan. Ya staffnya mungkin dari jam 12 tadi malam nggak banget tidur sampai sekarang, terus kerja juga. Ini tambah lagi, ini udah lebih dari 2 jam, mau masuk 3 jam kita diberhentiin. So sekarang ini saya hanya ingin nggak tahu. Kita di sebuah desa kecil di Malawi dan manfaatin aja sih, mending gua ngomong sama kalian gitu sebagai dokumentasi. Dari tadi saya cuma lihat-lihat gimana warga lokal di sini. Kayaknya di sini cuaca dingin kayak di Toraja. Di sini nggak begitu panas dan banyak pohon-pohon jagung.
mungkin di sini makanan pokoknya jagung kali ya. Nah, kita belum ada riset, belum ada ketemu sama orang lokal juga, nanya-nanya. Nah, pas baru masuk langsung diberhentiin sama si polisi. Itu benar-benar kayak Indonesia di tahun 80-an. Pakai sepeda Unto lumayan favorit di sini, no? Kayak ada yang goncengan, orang-orang pergi kerja tuh. Kayaknya sepedanya apa? Bukan sepeda. Kalau di Indonesia ini udah di museum kan, ya kan nggak ada produksi barunya. Mereka masih memproduksi sepeda ini, tapi nggak mungkin, karena nggak mungkin kan ini masih bisa dipakai kalau pengeluarannya waktunya sama dengan di Indonesia. Ini pengeluaran baru ini 2010, tapi modelnya sama. Dan mereka senang kayaknya jalan kaki, dan nggak ada dari mereka yang gendut. Mereka badan figurnya, tubuhnya profesional semua, cewek dan cowok. Ya, bilang lansia tapi profesional. Saya pengen punya tubuh kayak mereka. Akhirnya berangkat Pak De. But Finally we go. finally, we'll be wasted out of our time in Malawi. Oh. Bayar akhirnya mereka $1,000 buat lepas. Akhirnya bener berangkat nih sekarang. 3 jam nunggu, 3 jam lebih. Alhamdulillah, nikmati aja. Enak orang-orang sini ngumpul kalau udah sore-sore jalan rame-rame, gak ada yang megang HP. Dari tadi saya lihat canda-canda di pinggir jalan. Kayaknya belum ternoda gitu dengan motor dan juga dengan HP. Jadi mereka nyantai jalan bareng-bareng kayak saya dulu waktu kecil pergi nonton, ya kayak itu jalan bareng-bareng atau ke rumah teman. Nah, setelah ada motor terus ada HP udah hancur semuanya. Tuh rame-rame, enak ya lihat ya. Nampak kan, karena rumahnya jarang pakai lampu listrik tuh. Gelap gulita aja tuh. Satu-satu ada lampu, mayoritas nggak ada lampunya guys. Ini. Mau nggak kalian tuh tinggal di rumah kayak gini nih? Nggak ada orang-orang. Nggak ada yang berlampu listrik. Bisa kelihatan lampu togok pun nggak ada. Maksudnya lampu dari api pun nggak ada. Cuman satu aja itu. Tapi matanya tajam-tajam kali ya. Tuh. Listriknya ada, mungkin mahal atau gimana saya kurang tahu juga. Tuh. Cuman satu-satu gitu aja. Nah, mayoritas rumahnya nggak ada yang berlampu. Saya aja pakai lampu HP yang satu lagi. Ya, jadi di sini benar-benar mengingatkan saya
mungkin saya bisa bilang persis dengan kampung saya di Indonesia pada tahun 80-an dan 90-an awal, di mana orang-orang pagi yang pergi sekolah, anak-anak terus kerja, setelah itu yang pergi ke ladang kerja, yang pergi ke pasar berdagang, pokoknya aktivitas mulai dari pagi itu kan, pulang di jam 4 atau jam 5 mandi, kemudian bersosial. Kita lihat tadi kan, mereka bersosial, mereka kumpul, yang anak-anak main-main sama teman-temannya. Kalau saya sih mungkin agak maghrib pulangnya biasanya kalau lagi gembala sapi. Terus yang ibu-ibu mulai berinteraksi dengan yang lain-lain, bapak-bapak nongkrong di pinggir jalan, yang muda-muda juga, terus ada yang jalan rame-rame kemana gitu. Saya masih ingat kalau malam minggu itu rame, kita jalan pinggir jalan guys, menuju arah ke pasar gitu. Dan nggak ada lampu. Benar banget kayak di sini. Jadi kalau kalian mau ngerasain bagaimana Indonesia, mungkin sebagian Indonesia masih ada yang kayak gini, tapi mayoritas yang saya temui, karena saya Pulau Jawa, Bali, terus Timur juga, NTT, terus di Sulawesi, apalagi Sumatera juga, nggak ada seperti itu lagi, udah jarang. Mungkin di pedalamannya saya juga nggak tahu. Jadi kalau pengen ngelihat Indonesia di zaman 80-an dan 90-an, perdesaan di Indonesia, desa ya saya bilang, bukan pedalaman, karena desa saya itu adalah kecamatan dan di kabupaten juga. Nah, beginilah bentuknya. Dia datanglah ke sini untuk melihat, merefleks, flashback bagaimana Indonesia dulunya, desa-desa di Indonesia. Nggak ada lampu, terus orang-orangnya sangat berinteraksi. Tapi kalau sekarang Indonesia udah sama kayak desa-desa di Indonesia, udah sama kayak desa-desa di Inggris, di Eropa. Cuman bangunannya aja yang beda, tapi mindsetnya udah sama, kehidupan sehari-harinya. Main HP, satu di kamar, yang satu di living room, kadang satu rumah WhatsAppan aja, makan yuk atau kayak gitu kan. Di Inggris kayak gitu, ya di Padang juga kayak gitu. Dan kemana-mana pakai kendaraan. Di sini orang-orang masih pakai jalan kaki. Mungkin di sini motor masih mahal. Yang saya lihat tadi itu adalah objeknya itu adalah kereta untung, kereta besar, kereta zaman Belanda kita itu masih jadi ojek. Jadi di pusat-pusatnya itu berjejer tukang ojeknya. Makanya kita sering tadi lihat banyak sepeda kereta, lagi sepeda untung kalau ini. So apakah saya pengen hidup seperti itu lagi? Kayaknya pengen dengan komunitas yang saya kenal ya. Misalnya di kampung saya ini, balik lagi dalam kehidupan itu, mungkin saya lebih memilih kampung saya seperti itu daripada sekarang, karena kita saling mengenal, social life-nya tinggi, saling kenal satu sama lain. Sekarang aja kalau saya agak sedikit jauh dari kampung, nggak kenal orang-orangnya di sana, siapa-siapa aja. So, sudah, mudah-mudahan nggak banyak orang kayak di Zambia. Sikal udah cemas. Mantap deh. Oh ini mudah. Ya, thanks say. Oh ini pertama kali. Oh my god. Welcome to Malawi, Welcome to Malawi. Thank you. Thank you. Oh my god. Brother taxi? Yeah. Yeah. Yeah, I think so, yeah. Wow. Welcome to Malawi, visitor. Ini bus pertama ya, dari perusahaan ini yang langsung dari Lusaka ke Lilongwe, dan kita salah satu penumpang pertamanya. Oh god. Oh, it's so fast. Yeah. Makes sense. Oh my god.
Pertama kali pantasan mereka kemarin. Pantasan tadi ada dokumen yang mereka belum tahu. Nah, pertama kali mereka sampai ke Malawi. Here you go. Jadi kita dikasih transport gratis sama perusahaannya. Well, next time if you're traveling by Uber back to Malawi, everything will be sorted. No issues. Visa problems. Yeah, yeah. So, yeah. You just walk in. Want to check a bit? Yeah, what happened if they not open it? Oh, terbuka. Yeah, it is. Thanks very much. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. Have a wonderful evening. You too. Bye, today. Huh? Like the Japanese. Yeah. Thank you. Let's go. Nyampe sudah di Malawi. Reception. It's very homely. Good evening. Oh wow. You take one room. The one room, yeah. Okay. So you need to make payment. Yes. Yeah. Round about cash. Do you take card payment? Cash or national bank. National Bank, yeah. I've got National Bank. We're going to cash tomorrow. Alhamdulillah guys, nyampe dan ternyata tempatnya, lihat muka saya nggak sih? Memang saya udah gelap juga sih, mata juga gelap. Ya, jadi tempatnya aman, nyaman, tenang, calm, sunyi. I like it, I love it, you know. Dan orang-orangnya baik, ramah, dan mereka ngomongnya lumayan lembut dan bersahabat banget, right? Ini kita cuma bayar kurang dari 800.000 2 malam. Jadi sekitar kurang dari 400.000 lah, 350 ribuan. Oke. Memang jauh dari pusat kota, memang itu yang kita inginkan. Yang penting kita nggak jauh dari terminal rencananya. Tapi alhamdulillahnya kita tertolong. Kenapa? Seperti vision kita sebelumnya, seperti di Lusaka, ratusan orang gawat ya sih kalau seandainya itu terjadi di sini, tapi nggak ada. Dan karena kita telat, karena nunggu 3 jam ada pemeriksaan tadi, si company dari busnya ngantarin kita sampai ke alamat. Alhamdulillah, makasih. Dan sekarang ini waktunya lapar, right? Lapar banget karena terakhir kita bangun jam 2 pagi. Sampai sekarang belum makan, mau masuk jam 9 malam. Ya, badan udah agak mulai kurus. Dan alhamdulillahnya juga, di sini menunya mereka ada buka catering. Dan itu nggak ada satupun makanan yang nggak bisa kita makan. Jadi ada ada ikan, sapi, ayam, kambing, dan nggak ada B2. Mohon maaf, saya nggak mau mentionkan itu terlalu sering, tapi alhamdulillah semuanya bisa kita makan. Saya nggak tahu apakah muslim di sini. Itu nggak mau nanya juga sih, karena agama kadang-kadang kita nggak tahu tempatnya, memang agak topik yang nggak begitu menarik bagi orang-orang. Kadang ada yang menarik, ada enggak. Jadi intinya begini. Kalau mencari yang benar-benar tertulis halal, kita nggak tahu di mana. Tapi kita sekarang ini lapar banget, nggak ada yang
mau kambing sekarang ini seekor. Saya nggak suka kambingnya, ayam sekarang ini bisa saya makan seekor saking laparnya. Nah, tapi alhamdulillah kita order sosis sapi, dan di menu benar-benar nggak ada yang namanya babi. So it help, ya kan, membantu banget. Gak sabar guys, makan dulu. Don't like pork. Yeah, we don't eat pork. We are Muslims. There is no pork. That's good. Is it open every day Yeah. for the food? Okay, that's good. Nampak deh. Ngakak sebenarnya, tapi nggak enak. Cuman 2 ini aja. Nunggunya 2 jam. Ya Allah. Bismillah. Enak. Tapi masuk ini. Sikal nggak senang. Dia nanya, kita bilang 2 porsi satu-satu, 2 minta, tapi apa ya? Kita kan nanya, kita mau sausage 2, dia pikirnya cuma 2 sosis, bukan 2 menu untuk dia, untuk saya. Jadi dia nggak ngerti, mungkin misunderstood. Dan wifi masalah, sekalian nggak happy.